anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya satu penduduk beriman dan bertakwa. Lihat ayatnya. Kalimatnya lau anna ahlal qura, bukan lau annal qura. Kalau kalimat lau anna ahlal qura yang diperhatikan adalah penduduknya, warganya, bangsanya, bukan negaranya. Kalau anna al qura berarti bentuk negaranya yang dipikirkan. Yang dituntut untuk beriman laina negaranya. Yang dituntut untuk bertakwa laina negaranya. Tapi yang dituntut untuk bertakwa dan beriman adalah ahlal qura, penduduknya, warganya, dan bangsanya, bukan bentuk negaranya, saudara-saudara. Kita sudah final negara Pancasila. Kita sudah final Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika. Yang kita pikirkan sampai saat ini adalah orangnya sudah pada beriman atau tidak. Kalau orangnya beriman, bangsanya bertakwa, lambat laun negaranya akan beriman dan bertakwa. Tapi kalau hanya memikirkan bentuk negaranya, mau mendirikan negara Islam, tapi nggak memikirkan bagaimana warganya, rusak, saudara-saudara. Yang dikehendaki oleh Allah adalah bukan bentuk negaranya, tapi penduduk dan warganya yang beriman dan bertakwa, baru akan muncul keberkahannya. Lihat ayatnya. Ahlal qura, bukan qura. Bangsanya yang dituntut beriman, warganya yang dituntut beriman. Kalau warganya yang dituntut beriman, berarti warganya beriman atau tidak. Dan bangsa kita sudah menjalankan syariat kok. Menjalankan syariat. Urusan nikah ada KUA-nya, ada menteri agama. Itu bangsa yang mengadakan. Kepala desanya terlibat, pemerintah desa terlibat. Itu menjalankan agama, saudara. Menjalankan agama. Itu ahlul qura namanya. Ada orang yang mau puasa, ada pemerintah kita membuka tentang bagaimana awal puasa dan akhir puasa. Itu negara terlibat, saudara. Ada orang yang berbuat jahat dihukum, itu negara terlibat, saudara. Tapi di sana ada hukum jinayatnya, ada hukum kisosnya. Iya, belum dilakukan. Tapi pemerintah bukan menjalankan hukum kisosnya, tapi mendidik orangnya dalam penjara. Akhirnya keluar penjara bisa tobat dia. Itu bagian daripada menjalankan agama. Indonesia bukan bertentangan sama agama. Indonesia negara berketuhanan yang Maha Esa, bukan negara kesetanan yang luar biasa, saudara. Yang dipikirkan bukan mendirikan negara Islam, tapi bagaimana penduduknya beriman dan bertakwa. Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, dia umrah. Ya sudah, itu rukun Islamnya. Mau apa lagi? Menjalankan rukun Islam, itulah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaan mada adalah sabunnya huruf la ilaha illallah. 12 huruf. La, dua buah. Lam dan alif. Ilaha, tolong buah. Alif, lam, ha. Sebenarnya. Tilorekem itu dumune. 5. Illa, tolu, alif, lam, alif. Sebenarnya. Dia luar itu doa. Allah 4, alif, lam, ha, 12. La ilaha illallah itu ada 12 huruf. Au artinya menandakan 12 rukun. Wara rukun iman, ini 2. Rukun Islam 5 buah. Rukun ihsan wara sebuah. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takut fa innahu yarak. Kalau kamu beribadah, kamu melihat Allah. Kalau nggak sanggup, yakin Allah melihat kamu. Jadi 12 rukun. Orang yang mengamalkan la ilaha illallah berarti mengamalkan 12 rukun. Rukun imannya, rukun Islamnya, rukun ihsannya, saudara. Clear. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Muhammadun ada berapa? 4. Mim, ha, mim, dal. Rasulullah 4, Rasin, wawu, lam 8, Allah 4, alif, lam, ha. La ilaha illallah Muhammadur Rasul.
24 huruf, artinya selama 24 jam aina nafa Allah, aina nafa Nabi. Intinya di situ, saudara-saudara sekalian. La ilaha illallah, warampat suku kata. La ilaha illallah, Allah, godaan itu warna pembuah, depan, belakang, kiri, kanan. Kalimat itu adanya di sini, di renta asa atau adik-adik, atau di baju, atau di songkok. Waca dekat baju, campur obeh, campur cawa. Dosa di hadapan Allah, saudara. Lalu dekat kanan de baju mengarah kalimat itu, luar de kamar mandi, dosa itu. Wibta ake kalimat re, karawi po, renta po. Dikibarkan benderanya. Itu bendera perjuangan Rasul, bendera jihad. Kita bukan sedang berjuang, kita negara damai, Darussalam, bukan Darul Harbi. Kalau Darul Harbi zaman perang, kita kibarkan bendera itu. Kalau Darussalam, ada dua peninggalan baginda Rasul, merah dan putih. Itulah Indonesia. Kalian sudah nggak perlu ribut, saudara. Hidup damai sama siapapun, tinggal rajin sholat, rajin puasa. Yang punya uang berangkat haji, berangkat umroh, baca Quran, zikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Udah amalkan di lisan, taruh di hati. Allahu, buang alifnya. Lillah, untuk Allah, buang alifnya, buang lam, lahu, bagi Allah, buang lamnya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, masih Allah. Kalau Tuhan, buang T-nya, Tuhan. Buang U-nya, Han. Buang H-nya, An. Buang A-nya, Coba lihat. Luar biasanya lafaz Allah. Wi'ita'ake. Zikirkan la ilaha illallah, dan akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat ini akan masuk surga. Oleh karenanya, ingin bahagia dunia dan akhirat, jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga, insya Allah berkah hidup kita sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan.